مسيرة للمقاومة الإسلامية. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon memuncak kembali setelah dilaporkan bahwa pasukan TNI Perdamaian melakukan serangan terhadap kamp tentara Israel di wilayah tersebut. Insiden ini terjadi di tengah suasana duka setelah kematian seorang personil TNI Perdamaian oleh pasukan Israel. Serangan ini menggambarkan eskalasi konflik yang kian memanas, serta menimbulkan pertanyaan mengenai dampak dari tindakan balas dendam dalam upaya menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Laporan dari media Israel menyebutkan bahwa pasukan TNI Perdamaian melakukan penyerangan terhadap kamp tentara Israel di perbatasan Israel-Lebanon. Serangan ini dipicu oleh proses diplomasi yang sebelumnya dijalankan oleh TNI dalam upaya mengusir pasukan Israel dari daerah konflik. Pengusiran tegas yang dilakukan oleh TNI tidak diterima dengan baik oleh Israel sehingga memicu kontak tembak antara kedua belah pihak. Situasi semakin memanas ketika pasukan TNI yang sedang berduka atas kematian rekan mereka tidak segan-segan menembak mati dua pasukan Israel yang melawan. Insiden ini menambah panjang daftar kekerasan yang terjadi di perbatasan dan menunjukkan betapa rapuhnya situasi di kawasan tersebut. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon bukanlah hal baru. Wilayah ini telah lama menjadi titik panas konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon. Kehadiran pasukan perdamaian PBB termasuk TNI bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Namun, insiden-insiden kekerasan seperti ini menunjukkan betapa sulitnya menjaga perdamaian di tengah ketegangan yang terus membara. Kematian seorang personil TNI Perdamaian akibat serangan pasukan Israel menjadi titik balik yang memicu kemarahan dan dorongan untuk membalas dendam. Keputusan untuk melakukan serangan ini diambil dalam konteks suasana duka dan kemarahan yang mendalam. Meskipun tindakan ini dapat dipahami sebagai bentuk respons terhadap kehilangan, insiden penyerangan oleh pasukan TNI Perdamaian ini segera mendapat perhatian dari komunitas internasional. PBB sebagai badan yang menaungi misi perdamaian di Lebanon menyatakan keprihatinannya atas eskalasi kekerasan ini. Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan mendesak semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Negara-negara yang terlibat dalam misi perdamaian juga menyatakan keprihatinan mereka. Mereka mengecam tindakan kekerasan dari kedua belah pihak dan menyerukan perlunya penyelidikan menyeluruh atas insiden ini. Dukungan dan solidaritas internasional sangat penting dalam memastikan bahwa kejadian seperti ini tidak terulang dan perdamaian dapat dipulihkan. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon tetap sangat tegang. Pasukan TNI Perdamaian terus berjaga di garis depan dengan kewaspadaan yang tinggi. Mereka siap menghadapi segala kemungkinan, namun juga dihadapkan pada tekanan besar untuk menjaga disiplin dan tidak memicu eskalasi lebih lanjut. Di sisi lain, pasukan Israel juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka memperkuat posisi pertahanan dan terus memantau aktivitas pasukan TNI dan kelompok Hizbullah. Kondisi ini menciptakan situasi yang sangat rawan, di mana setiap tindakan bisa memicu respons yang lebih besar dan berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas. Keputusan untuk melakukan serangan terhadap kamp tentara Israel diambil setelah melalui pertimbangan yang matang. Komandan TNI Perdamaian di lapangan berpendapat bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menunjukkan bahwa serangan terhadap personil TNI tidak akan dibiarkan begitu saja. Mereka berharap bahwa tindakan ini dapat memberikan pesan kuat kepada Israel dan pihak lain bahwa TNI Perdamaian tidak akan mundur dalam menghadapi ancaman. Namun, tindakan ini juga membawa risiko besar. Eskalasi kekerasan dapat menyebabkan lebih banyak korban di kedua belah pihak dan merusak upaya perdamaian yang telah dibangun selama ini. Insiden ini tentu akan berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Israel.
Meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik yang formal, insiden ini dapat memperburuk persepsi dan sikap kedua belah pihak. Indonesia sebagai negara yang selalu mendukung perjuangan Palestina akan terus memantau situasi ini dengan seksama dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan personil TNI di lapangan. Di sisi lain, Israel juga akan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi situasi ini. Meskipun ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon sangat tinggi, harapan akan solusi damai tetap ada. Upaya diplomasi dan negosiasi terus dilakukan untuk mencari jalan keluar yang dapat mengakhiri konflik dan memastikan bahwa pasukan perdamaian dapat menjalankan tugas mereka dengan aman. Pemerintah Indonesia bersama dengan PBB dan negara-negara lain berkomitmen untuk mencari solusi yang damai dan berkelanjutan. Penting bagi semua pihak untuk menahan diri dan berkomitmen pada prinsip-prinsip perdamaian. Tindakan balas dendam mungkin memberikan kepuasan sementara tetapi tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Insiden ini menekankan pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi pasukan perdamaian. PBB dan negara-negara yang terlibat dalam misi perdamaian harus memastikan bahwa personil mereka mendapatkan perlindungan yang memadai. Ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon memuncak kembali setelah dilaporkan bahwa pasukan TNI perdamaian melakukan serangan terhadap kamp tentara Israel di wilayah tersebut. Insiden ini terjadi di tengah suasana duka setelah kematian seorang personil TNI perdamaian oleh pasukan Israel. Serangan ini menggambarkan eskalasi konflik yang kian memanas, serta menimbulkan pertanyaan mengenai dampak dari tindakan balas dendam dalam upaya menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Laporan dari media Israel menyebutkan bahwa pasukan TNI perdamaian melakukan penyerangan terhadap kamp tentara Israel di perbatasan Israel-Lebanon. Serangan ini dipicu oleh proses diplomasi yang sebelumnya dijalankan oleh TNI dalam upaya mengusir pasukan Israel dari daerah konflik. Pengusiran tegas yang dilakukan oleh TNI tidak diterima dengan baik oleh Israel sehingga memicu kontak tembak antara kedua belah pihak.